Assalamualaikum Mama Bunda. Hari ini resep Sima akan masak yang benar-benar spesial, ayam panggang yang bisa menggugah selera kalian. Ini dia ayam kodok. Memang bentuknya yang gemoy seperti kodok, namun ini tidak ada kodoknya sama sekali. Biasanya ayam kodok ini disajikan saat spesial, ulang tahun ataupun Natalan. Tonton videonya dan ikuti cara memasak ayam kodok. Jangan lupa berikan dukungannya, subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial supaya video ini bisa bermanfaat. Kita cek bahannya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan resep Sima. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Untuk resep ayam kodok ini paling mudah kita gunakan ayam potong ataupun ayam pedaging ataupun broiler. Karena kalau ayam pedaging itu lebih mudah melepaskan kulit dari dagingnya. Dan tentunya jangan menggunakan ayam kampung karena akan sulit nantinya. Untuk isiannya nanti karena ini spesial saya tambahkan daging sapi cincang ini 250 gram. Kemudian campuran lainnya adalah 2 lembar roti tawar tanpa kulit yang akan direndam dengan 100 ml susu cair. Roti tawarnya kita langsung rendam saja di dalam susu cair. Kita tunggu beberapa saat, pasti rotinya itu akan menjadi bubur nanti yang akan kita campurkan ke dalam dagingnya. Untuk isian lainnya kita gunakan 4 butir telur yang sudah direbus dan kita kupas. Kemudian 2 butir telur ini masih mentah. Untuk bumbunya saya gunakan 1 butir buah pala, 1 sendok makan merica hitam, kemudian 4 siung bawang putih, 1 buah bawang bombay, garam halus secukupnya, kaldu jamur secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, dan saus tiram. Ini saus tiram yang manis warna merah. Ayam panggang kodok ini kita sajikan dengan berbagai pelengkapnya. Wortel yang kita iris panjang, kemudian buncis, ada bunga kol, dan nanti ada kentang goreng. Kemudian siapkan 3 siung sampai 4 siung bawang merah. Ini bukan untuk bumbu tapi untuk membantu melepaskan kulit ayam. Ada juga jarum dan benang untuk menjahit ayam nanti. Sekarang kita mulai untuk masak. Untuk ceker ayamnya saya buang, jadi tidak saya gunakan. Dan biasanya untuk ayam kodok itu kepalanya dibuang, tapi untuk kali ini saya tidak akan buang, jadi nanti ada kelihatan bentuk kepala ayamnya. Dan bagian lain yang kita tinggalkan utuh yaitu paha dan sayap, itu nanti tidak dilepas. Jadi badannya yang kita nanti akan keluarkan, daging dan tulang-tulangnya. Kita mulai lepas kulitnya. Bisa digunakan juga dengan menggunakan bawang merahnya tadi, kita masukkan supaya memudahkan untuk melepas kulitnya. Dan hati-hati untuk mama bunda yang punya kuku panjang, ini harus diperhatikan karena kuku bisa merusak kulit ayam, bisa merobek dan nanti justru akan mengeluarkan isinya ketika dikukus.
Nah, ini sudah selesai. Jadi tinggal kulitnya ya. Sudah terpisah dari daging dan tulangnya. Tinggal yang tersisa sayap, paha, dan kepala. Kita sisihkan dulu karena kita mau bikin isiannya sekarang. Di video ini saya akan membuat ayam kodok 2 ekor. Namun semua resepnya yang saya sampaikan itu nanti untuk 1 ekor. Untuk bawang bombay-nya kita cincang halus. Bawang bombay cincangnya kita bagi 2 karena nanti selain untuk isian dipakai juga untuk sausnya. Untuk bawang putihnya kita cincang, boleh dicincang ataupun dihaluskan. Boleh langsung dicampurkan dengan 1 bagian bawang bombay yang kita cincang tadi. Nanti kita akan tumis bawang putih dan bombay yang 1 bagian karena untuk isiannya. Daging ayam yang kita keluarkan tadi dari kulit ayam kita iris kecil-kecil karena ini akan kita blender, kita haluskan. Proses pembuatan ayam kodok ini memang kita butuh waktu yang tidak sebentar. Tumislah bawang bombay dan bawang putih dengan menggunakan 1 sendok makan mentega ataupun margarin. Ditumis sampai layu. Kemudian kita dinginkan dulu. Selanjutnya saya akan menghaluskan buah pala dan merica halus. Jika kalian punya yang bentuk bubuk boleh silahkan. Tapi saya lebih suka menggunakan yang masih utuh karena nanti aromanya masih segar. Memang lebih repot sih, tapi nggak apa-apa demi rasa. Dengan 1 buah pala dan 1 sendok makan merica hitam ini kita nanti bisa gunakan untuk isi perut ayam, kemudian saus dan olesan. Campurkan daging giling ayam dengan daging sapi giling, ditambah dengan 2 butir telur. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu jamur, dan 1 sendok makan kaldu bubuk. Tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram manis. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah kita tumis tadi. Dicampur merata. Kemudian kita masukkan roti tawar yang sudah direndam di dalam susu cair tadi. Kita masukkan semuanya sambil diremas-remas dulu sebelumnya supaya roti tawarnya makin halus dan makin hancur. Tapi pasti tidak sehancur hatimu ketika ditinggalkan si mantan. Diaduk dan dicampur semuanya sehingga merata. Selanjutnya kita masukkan merica hitam dan buah pala yang sudah kita haluskan. Ini kita ambil sepertiganya saja. Diaduk lagi sampai merata, dan mama bunda jangan lupa kita cicipi dulu dari rasa gurih dan asinnya. Dan perlu diingat, diperhatikan ini rasanya jangan terlalu asin dulu ya, karena nanti masih ada saus untuk menemani makan. Jika sudah selesai, sudah tercampur, kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Tujuan dari dimasukkan ke dalam kantong plastik ini supaya nanti lebih mudah ketika memasukkan ke dalam kulit ayam. Saya juga double dengan kantong segitiga. Sekarang saatnya untuk mengisi kulit ayam dengan daging giling. Masukkan 2 butir telur rebus, kita letakkan di bagian sayap kanan dan kiri. Sedangkan yang 2 butir lagi nanti kita masukkan ke bagian paha kanan dan kiri juga. Daging yang sudah di dalam kantong kita semprotkan ke dalam ayam, ke dalam kulit ayam ini. Kita mulai dari bagian atas dekat leher, kita penuhi dan kita masukkan bagian sayap kanan dan kiri. Untuk mengisinya memang kita harus penuh ya, jadi bentuknya menggelembung, gemuk, dan memang nanti bentuknya menyerupai kodok yang besar. Sebelum kita tutup, masukkan, kita letakkan 2 butir telur di bagian paha kanan dan kiri, dan kita lanjutkan untuk mengisi lagi dengan daging cincangnya sampai penuh.
Jika memang sudah penuh, kita mulai jahit dari lubang bawah. Gunakan jarum besar dan benang, biasanya benang wool ya, untuk menjahit kasur. Tentunya sebelum dipakai kita cuci dulu. Dijahit setiap ada lubangnya supaya nanti ketika ayam ini dikukus menjadi aman, tidak keluar lagi isinya. Ini dia sudah selesai dan bentuknya memang benar-benar lucu ya, gemoy sekali. Kemudian kita kukus selama 45 menit dan mengukusnya dialasi dengan piring karena nanti airnya kita gunakan sebagai kaldu untuk sausnya. Ini sudah matang. Ini airnya, air kaldunya kita pakai nanti, jangan dibuang, didinginkan dulu supaya nanti lebih agak kokoh ketika diangkat. Pisahkan air bekas ayam kukus, ini kaldunya, nanti kita bikin saus. Saya menyiapkan loyang untuk memanggang ayam kodoknya dan saya lapisi dengan aluminium foil. Ini tujuannya supaya nanti ketika ayam dipanggang tidak lengket di loyang, karena pasti ada gosong-gosong sedikit. Kalau nempel, khawatirnya nanti malah rusak ketika diangkat. Sekarang saatnya untuk menyiapkan sausnya. Kita gunakan semua air bekas ayam kukus tadi, ada kaldu ayam dan kaldu sapi, tidak apa-apa kita campur ini menjadi satu. Nanti ada gurih-gurihnya sapi juga. Dan siapkan setengah dari bawang putih cincang tadi, 1 sendok makan merica hitam dan pala halus, garam dan gula secukupnya, 1 sendok makan tepung maizena, 250 ml air, 2 sendok makan saus tiram manis, 5 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan kecap manis. Sekarang kita mulai membuat sausnya. Tumislah bawang bombay dengan 1 sendok makan margarin, ditumis hingga layu. Masukkan saus tomatnya, masukkan saus tiram, masukkan kecapnya, lanjut dengan masukkan air putihnya, disusul dengan kaldunya kita masukkan sekarang. Kemudian kita masukkan merica hitam dan pala halusnya. Semua bumbu kita masukkan, garam, gula. Untuk garam dan gulanya nanti kita cicipi lagi karena ini tergantung dari selera masing-masing. Direbus hingga mendidih, kemudian kita masukkan tepung maizena yang sudah kita cairkan dengan sedikit air. Ini langsung diaduk juga supaya tidak gosong bawahnya. Ini kita rebus dan diaduk sampai mengental. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita lanjut untuk membuat saus olesan ayam kodoknya untuk dipanggang. Campurkan 1 sendok makan margarin cair dengan 1 sendok makan merica hitam dan pala bubuk. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 sendok makan madu. Kemudian kita aduk-aduk semuanya hingga tercampur rata. Oleskanlah saus ini ke semua permukaan ayamnya sampai semuanya tertutup dengan saus.
Info untuk mama bunda semua, ayam kodok ini kita bisa jual dalam kondisi fresh ataupun dalam kondisi beku, jadi kita jual frozen. Benang jahitnya bisa kita lepas sebelum dipanggang ataupun nanti setelah dipanggang. Kemudian kita panggang di oven selama 45 menit dengan suhu 200 derajat. Dalam waktu 45 menit tersebut nanti kita keluarkan beberapa kali untuk dioles ulang dengan saus olesan hingga saus olesan itu habis. Sambil mengoven ayam, kita siapkan perlengkapannya. Kita rebus sayur-sayurannya dan kita juga akan menggoreng kentang gorengnya. Harga jual ayam kodok spesial ini dengan perlengkapannya memang di luar dijual sekitar 300.000 ke atas karena ada campuran daging sapinya. Memang cukup mahal. Tapi jika kita ingin jual harganya lebih murah, untuk isiannya nanti jangan dicampur dengan daging sapi. Ini dia ayam kodoknya sudah matang dan kita siap plating dengan perlengkapannya. Demikian cara membuat resep ayam kodok spesial. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan dukungannya, subscribe, like, dan komen, dan di-share ke media sosial Anda supaya video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.